Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah syukurillah, sholatan wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada ibu semua yang berhadir pada ruangan ini dalam rangka pertemuan lanjutan P2 K2 atau FDS. Jadi sebelumnya kita sudah pernah melakukan P2 K2 juga, sesi ke 3 kemarin, modul 1 ya. Hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan modul kedua tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Oke. Ini sebelumnya saya tanya ke ibu dulu. Ibu, kalau di rumah tangga ibu siapa tuh yang ngatur keuangan rumah tangga biasanya? Saya Ibu-ibu. Pak. Ibu-ibu. Bapak yang cari duit, ibu-ibu yang habisin. Iya, Yang ngatur. enggak. Oke ya. Jadi biasanya sistem pengaturan kayak kemana itu? Ada ibu catat nggak keluar masuknya? Berapa pendapatan Ada, si ibu, Pak. si bapak? Ada nggak? Ada. Ada. Tapi kalau saya sih catat kasar-kasar aja, misal pengeluarannya berapa, belanja hari ini untuk keperluan dapur segini, untuk keperluan Anak. anak Keluarga hari. segini gitu. Jadi nggak yang rinci sabun berapa. Pernah nggak bu dari pendapatan bapak dan ibu sudah dikumpulkan tapi di akhir bulan biasanya minus atau pada ngutang misalnya dolar, pernah nggak kejadian kayak itu? Pernah, Pak. Ada, Pak. Sering? Enggak. Sering Nggak lah. pernah. Kalau misalkan ada keperluan mendadak, Pak. Oke gitu. Jadi sebelumnya saya jelaskan nggak sedikit. Mungkin ibu-ibu di sini sudah mencatat, tapi kadang-kadang ada pengeluaran-pengeluaran yang banyak tidak terduga. Ya, pengeluaran tidak terduga. Kadang ada hal-hal yang seharusnya itu bisa ditunda atau bisa di cancel atau diganti atau bisa diubah atau bisa ditahan dulu untuk sementara. Tapi ibu bingung untuk menentukan ini dibelanjain atau enggak. Cuma pernah mengalami kayak gitu bu? Ada ya? Ada, Pak. Ibu-ibu pernah dengar apa itu keinginan, kebutuhan? Pernah? Ada. Pernah. Ada yang bisa jelaskan apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu contohnya, kalau saya susah untuk bilang rinciannya, Pak. Tapi kalau saya kan lebih Pakai bahasa sederhananya boleh bu? benda. Bu, jangan. Kebutuhan itu apa yang kita makan, sandang, papan, pangan. Maksudnya sandang, papan, pangan itu kalau ke bahasa suami saya, rumah, makanan, baju, itu yang saya tahu. Itu berarti kebutuhan. Ya. Kalau keinginan seperti apa? Mungkin Bu Desi atau Bu Wilda bisa jelaskan. Kalau keinginan kayak kita kan udah punya tuh Pak tas Ah. baru gitu kan. Ah. Tapi kita kepengen lagi kalau lihat di pasar gitu Oke. sampai cuci Perempuan mata berluka gitu. gitu ya. Apalagi kalau lagi diskon, Pak. Pernah Kayak mungkin, Hermes tuh pernah Pak. mungkin begitu Ibu lihat tas baru atau sesuatu yang baru, tapi nggak terlalu butuh, tapi Ibu beli nggak pernah? Ada. Ada, Pak. Mungkin gara-gara itu ya keuangan rumah tangganya agak tidak Minimal. berimbang. Tapi mungkin. kalau saya gini Pak, kalau saya di akhir bulan tuh menurut saya ini udah cukup. Jadi saya kalau misalnya dibulani gitu kan, pendapatan dibulani, oh ini udah cukup nih. Jadi kalau misalnya di bulan depan uang dibulani masih ada yang lebih, baru saya beli keinginan saya atau keinginan anak saya. Oke, saya akan jelaskan apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan. Jadi bahasa sederhananya itu kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan ketika itu tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupan. Seperti Ibu yang jelaskan tadi, makan, sandang, pangan itu kan hal yang nggak boleh, tidak harus mutlak ada. Kemudian keinginan itu sesuatu yang bisa dipenuhi dan bisa juga tidak dipenuhi dan tidak begitu mempengaruhi kehidupan. Seperti tadi Ibu sudah jelaskan, keinginan untuk beli tas, belanja yang barang-barang yang mungkin kita sudah punya di rumah. Pak, mutlak tadi Bapak bilang mutlak. Oh itu, Mutlak tuh mutlak itu artinya harus, kalau di istilah ekonomi ada itu istilah namanya autonomous consumption. apa itu? Apa itu Pak? Konsumsi yang harus ada, tidak ada, harus ada tuh. Oh, gitu. Baik itu dengan cara utang atau pinjaman, Jangan seperti tinggi dimakan. kali Pak bahasanya. Bisa kayak beras gitu Pak ya. Enggak, Bu. Ya, Kayak beras gitu beras. ya. Jadi Mungkin kan ada gitu ya. walaupun kita tidak punya uang, walaupun pendapatan kita itu mungkin kurang, tapi kan kebutuhan untuk makan itu kan memang harus, mau nggak mau kan harus makan kita. Jadi autonomous consumption tadi maksudnya konsumsi mutlak itu ada tidak ada pendapatan itu tetap harus ada. Oke, tadi ibu-ibu mungkin sudah agak paham apa itu kebutuhan dan keinginan. Kemudian
Di sini juga akan kita jelaskan mengenai pengelolaan keuangan. Itu salah satunya yang paling penting itu masalah penganggaran. Nah, tadi ibu juga sudah menjelaskan menganggarkan itu rasanya dengan cara mencatat ya. Iya. Itu catatnya harian, Bu. Kalau saya Iya. ya Pak. Misal berapa pendapatan, kemudian uangnya dibelanjakan kemana Ibu? Catat gitu. Kalau suami saya Pak kan karena kan memang dia gajinya per bulan gitu kan. Jadi kan di satu bulan itu kita udah bisa prediksi misal 3 juta kayak gitu atau misalnya 1 juta kayak gitu kan. Jadi catatannya tuh per hari memang, tapi kan kita bisa hitung, oh kalau udah seminggu berarti ini uangnya sisa tinggal 500.000 lagi gitu. Kalau ada nggak Ibu mungkin mengkhususkan untuk menyimpan uang itu, memposkan uang itu untuk anggaran-anggaran yang tertentu Ibu khususkan, misalnya uang sekian Ibu simpan untuk kebutuhan listrik, uang sekian untuk kebutuhan gas atau kebutuhan untuk belanja kebutuhan mandi misalnya. Tapi uang itu tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain, memang diperuntukkan untuk hal yang sudah kita tentukan tadi. Pernah Ibu bikin cara seperti itu? Belum. Oke. Jadi di sistem penganggaran itu ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Itu yang saya jelaskan barusan itu sistem amplop istilahnya. Dan ada satu lagi sistem catatan harian seperti yang Ibu Wilda sudah lakukan. Jadi sistem amplop itu yang biasanya untuk rumah tangga yang punya pendapatan tetap atau gaji tetap. Jadi katakanlah misalnya suami Ibu Wilda, mohon maaf, bekerja sebagai apa suami Ibu Wilda? Suami saya kerja karyawan swasta. Karyawan swasta. Ibu Desi? Dagang, Pak. Dagang ya. Tapi biarpun dagang biasanya catatan apa? Pemasukan itu Pak harian, mingguan atau kayak gimana? Ada hariannya, Pak, karena dagang, Pak ya, jadi ada harian. Tapi ada angka yang Ibu catat, misalnya yang pasti rata-rata berapa pendapatan per bulan tahu kan? Nah, bikin Ibu jangan. Mana suaminya? Buruh bangunan. Berbangunan. Sehari 100.000 Itu per bulan per hari. tiap hari. Per hari, tapi kalau buruh bangunan namanya juga buruh bangunan Bisa Pak. sekali ada, Iya, gitu ya. sekali-kali ada, sekali-kali nggak ada. Tapi rata-rata kita bilang per bulannya tak tahu kan angka pastinya mungkin. Kalau kerjaannya itu nggak bulanan Pak, kadang-kadang cuma misalkan kayak rehab bangunan itu paling ada 2 minggu, habis nanti 2 minggu lagi, nanti belum ada lagi gitu. Jadi rata-rata 100 per hari ya. Iya. Mungkin katakanlah sebulan itu sekitar 15 hari mungkin kerjaan. Iya. Oke, kembali lagi tadi sistem amplop. Jadi ketika ibu-ibu atau bapak-bapak tadi, bapak yang gajian atau seperti suaminya Ibu Desi yang pedagang tadi, kita kan nggak tahu kita nih keuntungan dari yang sedagang seminggu berapa atau per bulan berapa, itu langsung biasanya diserahkan ke ibu ya. Nah, itu sebagai Menteri Keuangan misalnya, Menteri Keuangan, Ibu Rumah Tangga itu udah satu paket. Jadi uang tadi langsung kita anggarkan, kita masukkan ke amplop. Amplop. Jadi tujuannya apa? Jadi dengan kita pisahkan itu, kita nanti harapan kita di akhir bulan kita nggak ini uang kita cukup untuk semua kebutuhan. Jadi karena duluan udah kita pisahkan uang tadi, udah kita poskan, misalkan kebutuhan untuk gas, misalnya kan, katakanlah 200.000 per bulan habis gas, kan nggak lucu misalnya. Katakanlah sebulan itu ada 30 hari, hari ke-25 tiba-tiba gas habis, kehabisan gas, tapi kita nggak ada uang lagi tuh, kan nggak mungkin ibu nggak masak, ibu cari kayu kan nggak mungkin. Nah jadi dengan kita udah duluan kita simpan tadi, oh ini kebutuhan gas tanggal 25 misalnya habis gas, jadi langsung kita ambil kita di amplop tadi. Nah jadi nanti kita catat, katakanlah ada berapa amplop, nanti kita bagi, ada amplop untuk listrik misalnya, amplop untuk kebutuhan belanja mandi, sembako, atau untuk amplop untuk listrik, pulsa segala macam, jajan anak, arisan mungkin ya ibu-ibu di sini ada main arisan mungkin. Jadi uang yang sudah kita masukkan ke amplop tadi, kalau bisa tidak kita gunakan untuk kebutuhan yang lain. Katakanlah dari 3 juta tadi, setengahnya sudah kita plot-plotkan untuk amplop-amplop yang sudah kita siapkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang biasa seperti biasanya. Jadi sisanya nanti bisa kita gunakan untuk kebutuhan lain. Nah, kemudian sistem satu lagi penganggaran itu sistem catatan harian seperti Ibu Wilda dan mungkin Ibu Jana dan Bu Desi juga sudah melakukan. Itu kita catat itu, misalnya tadi pendapatan 3 juta seperti suaminya Ibu Wilda.
sehari ini kebutuhan harian katakanlah untuk jajan anak misalnya 10.000 per hari, atau untuk belanja minyak goreng misalnya seminggu itu butuh 2 kilo minyak goreng misalnya, itu kita catat segini kebutuhan, segitu pengeluaran. Pak, jadi harus catat sampai yang kecil-kecil kayak gitu. Lebih bagusnya Bu. Oh gitu. Jadi kan mungkin kita kebiasaan gini, seharusnya dengan pendapatan 3 juta untuk keluarga, ini rata-rata keluarga kecil Bu ya, nah, yang KPM ini ya, kita kan 3 juta itu kan minimal lah kita, kalau kita pintar untuk kita mengatur keuangannya, insya Allah cukup. Kadang-kadang kan kita terjebak bingung tadi, seperti awal kita jelaskan tadi, ini kebutuhan atau keinginan yang seharusnya mungkin bisa ditunda, seharusnya mungkin bisa ditahan dulu, tapi kita nggak bisa menahan nafsu kita untuk kita belanjain gitu. Betul Pak. Butuh yang beras, coba kita lihat ada tas baru kita beli tas, apa berasnya kurang kan nggak mungkin, nah gitu. Oke, di sini juga sudah kita siapkan flip chart atau ini bahan yang saya ibu lihat di sini sudah ini contoh ya Bu ya. Contoh di sini kasusnya yaitu keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli. Oke. Itu kita lihat di flip chart 1A, pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan dari keluarga Bu Lili dan Pak Rusli. Di situ kita lihat bahwa Pak Rusli itu punya pendapatan 30.000 per hari. Dia kerjanya 4 hari, berarti dikali 4 minggu. Berarti rata-rata pendapatannya itu adalah 480.000. Nah, itu mungkin beliau kerjanya mungkin bangunan ya, seperti Bu Jannah katakan tadi. Kemudian Bu Lili juga punya pendapatan ibu-ibu. Bu Lili tidak hanya ibu rumah tangga, tapi dia juga ada kerja sampingan, itu untuk membantu keuangan keluarga. Di situ pendapatan Bu Lili seharinya itu 15.000, dan Bu Lili bekerja seminggu 3 hari, berarti 3 hari dikali 4 minggu sebulan, pendapatan dari Ibu Lili adalah 180.000. Jadi kedua tadi pendapatan Bu Lili dan Pak Rusli dijumlahkan menjadi 660.000, 180 ditambah 480 tadi, berarti itu total pendapatan rumah tangga dari Ibu Lili dan Pak Rusli. Nah, kemudian di sini yang di situ dijelaskan cara mencatat penganggaran dengan sistem harian tadi. Itu kan kita lihat ada uang jajan anak dari Bu Lili, Dewi dan Agus sudah ditentukan di situ. Jajan Dewi misalnya 3.000 per hari, kemudian uang jajan Agus 2.000 per hari. Ini dikali hari sekolah 6 hari kali 4 minggu. Di situ untuk uang jajan Dewi sekitar 72.000 dan jajan Agus 48.000. Dan ada pengeluaran lain di situ. Ada untuk susu Ita, kemudian ada untuk tabungan juga, kemudian untuk kebutuhan masak, listrik, pulsa, perlengkapan mandi, rokok, bayar utang dan arisan. Di situ kan Bu nggak dijelaskan kan Bu mana kebutuhan dan mana keinginan, tidak ya? Ada yang bisa menjelaskan nggak Pak? Di antara item-item yang tertera di situ ada listrik, masak, tas baru Agus misalnya, atau rokok, itu yang mana kebutuhan, yang mana keinginan? Kalau rokok itu Pak masuk ke kebutuhan atau keinginan Pak? Rokok, menurut Ibu kira-kira? Kalau keinginan, kalau menurut saya itu keinginan. Kalau menurut Nanti si bapaknya bilang, saya butuh rokok nih Bu, kayak mana tuh? Nah itu dia yang mau saya tanya Pak, karena kita kan bukan perokok, kita kan enak aja bilang itu keinginan. Tapi kan ada orang, suami saya Pak, nggak usah kita bilang orang lain Pak kan? Ya. Suami saya itu bangun tidur kalau pagi itu harus ada kopi untuk rokok. Jadi kalau nggak ada makan nggak ada apa-apa. Jadi habis uangnya untuk kopi untuk rokok dengan dia kerja 2 minggu sekali. Seandainya si bapak nggak merokok, kira-kira? Lebih hemat kami. Kira-kira kok ditunda atau nggak merokok sama bapak dalam 1 hari itu, masih bisa bertahan hidup? Bertahan hidup bisa, tapi ngomong-ngomelnya itu. Malah kami ada sempat yang berdebat gara-gara rokok Pak. Gitu. Oke, saya jelaskan di sini rokok itu ternyata masuk ke keinginan, bukan kebutuhan. Karena kan nggak merokok pun kita tetap bisa bertahan hidup, ya kan? Tapi kok nggak candu Pak. tetap
sebenarnya itu candu nggak candu kan tergantung dengan oleh pribadi si perokok tadi. Buktinya ada yang sudah perokok berat tapi dia mampu untuk berhenti merokok, ya kan? Nah, ibu-ibu yang perempuan kan nggak merokok tapi kan tetap bertahan hidup sampai sekarang. Artinya itu apa? Itu tidak termasuk bagian kebutuhan tapi keinginan. Kemudian seperti listrik misalnya, itu masuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Nggak ada listrik. Nggak jalan, Pak. Oh iya, berarti Udah ibu lah, udah Pak, paham. anak-anak Udah bisa pemerintahan belajar. Dewa nggak jalan, Pak. Kemudian kita lihat juga di situ ada tas baru Agus misalnya, itu masuk keinginan atau kebutuhan? Itu keinginan, Pak. Karena ada kalau saya dia tasnya masih bisa dipakai, kenapa enggak? Iya. Berarti tergantung ya. Iya. Kalau memang masih ada tas lama yang masih bagus, berarti kebutuhan untuk tas baru itu termasuk Pasti keinginan. keinginan. Tapi kok memang betul-betul butuh tas, kalau nggak ada tas Agus nggak bisa bersekolah, masuk ke kebutuhan. Kebutuhan. Oke. Berarti udah bisa kita lihat, ibu udah bisa memetakan mana itu kebutuhan dan keinginan. Seperti ini ibu-ibu. Harapan kita ibu-ibu bisa menerapkan pencatatan anggaran seperti ini. Iya. Jadi kan kita tahu uang yang kita dapat tadi, uang dari gaji atau pendapatan harian katakanlah Ibu Jana tadi suaminya, dengan kita tulis item-item apa yang kita peruntukkan untuk pengeluaran harian, jadi kita bisa tahu bahwa di sini untuk kasus keluarga Bu Lili dan Bu Lili Pak Rusli ini dari pendapatan keluarga 660.000, ternyata begitu kita total itu pengeluarannya sampai 840.000. Nah, di situ berarti minus atau kurang, pengeluaran itu lebih tinggi dari pendapatan, sekitar 180.000 kurang di situ. Kalau Ternyata. saya bahkan kalau udah habis uang baru saya tulis, Pak. Nah, itu lah. Caranya ibu-ibu kalau bisa untuk keuangan rumah tangga itu, makanya judulnya apa nih? Anggaran, Pak ya. Judul kita aja pengelolaan keuangan. Berarti kok dari begitu udah habis kita baru tahu, berarti kita nggak pernah ngelola. Nah itu ya. Nah, Kalau pas mau tulis, misal pengeluaran kebutuhan ke depan mau tulis, ada aja gangguan, anak nangis, Pak, nanti anak udah sakit. Tapi pas sudah saya mau uang udah habis, saya mau tulis, bisa ada kesempatan, makanya saya heran, Pak. kalau bisa nanti kan ibu Jana begitu terima uang dari suami, itu ibu sempatkan diri lah. Entah mungkin malam ketika anak ibu tidur atau ketika anak ibu bersekolah, itu buru-buru ibu catat tuh. Biasanya kan kita kan pola-pola seperti pengeluaran rumah tangga harian bulanan ini kan dia sudah punya pola sendiri. Biasa rata-rata kalau rumah tangga itu misalnya sebulan itu pengeluarannya 1 juta untuk kebutuhan-kebutuhan sudah kita tulis seperti itu. Itu kemungkinan akan seperti itu, dekat-dekat lah angkanya. Jadi kan kita kan tahu kalau untuk listrik berapa biasanya sebulan, untuk susu, untuk jajan. Jadi dengan kita catat seperti ini, kita tulis, itu lebih tahu kita kemana uang kita habiskan untuk pengeluaran sebagai kebutuhan atau keinginan. Kemudian tadi sudah selesai. Oke, ada pertanyaan Bu? Udah Jelas, ya? cukup jelas ya. Ya. Berarti Oke. kita harus nyatat atau kita pakai amplop gitu, Pak ya? Yang pertama berarti nanti ibu-ibu harus praktekkan. Sudah selesai sesi ini, ibu-ibu nanti pulang ke rumah mulai new normal. New normal berarti ubah kebiasaan mama ibu-ibu yang sebelumnya tidak pernah mencatat, nggak pernah menulis anggaran pengeluaran rumah tangga, nggak pernah dikelola dengan baik keuangannya, harus diubah. Baik itu dengan catatan kas harian atau sistem bulanan amplop tadi. Iya. Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan tadi? Cukup jelas? Saya udah Oke, cukup jelas. Oke, cukup jelas. Terus Oke, kita upload diri sendiri dulu. Oke.